Kembali lagi di YouTube saya Hendriku Silian Setiawan, akun dari Kurikulum Merdeka, PMM, Platform Merdeka Mengajar. Sebenarnya saya ada beberapa kali buat YouTube, ada YouTube Band, ada YouTube ini. Saya cuma mau membuktikan apakah memang walaupun kita berniat jadi YouTuber, kita tetap bisa saja gagal ya ternyata ya. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat berkembang akhir-akhir ini, yaitu teknologi. Wah, kayak udah basi ya ngomongin teknologi, tapi ya gimana lagi ya. Saya tergelitik, jangan-jangan manusia ini sebenarnya sudah jadi cyborg. Jangan-jangan manusia sekarang itu sudah jadi cyborg. Handphone kita aja sekarang Android. Android itu kan salah satu varian cyborg ya. Jadi kenapa disebut Android? Ya, karena dia bertindak seperti manusia ya, seperti human. Dia punya kecerdasan, dia punya berbagai macam widget kalau dulu ya, punya berbagai macam peralatan di dalamnya yang bisa digunakan untuk berpikir dengan cerdas oleh mesin tersebut. Kalau untuk manusia kan gadget ya, penggunaan alat-alat itu disebut gadget. Nah, kalau kita menilai dari cita-cita manusia ya, yang kita lihat dari superhero, film superhero itu kan ya bisa kita bilang sebagai salah satu cita-cita manusia. Penggambaran dunia kehidupan manusia yang ideal atau mungkin yang diimpikan itu ada di superhero. Seolah-olah kalau ada manusia dengan cara hidup seperti ini, dia sangat hebat gitu ya. Salah satunya adalah baik di Marvel maupun di DC itu ada superhero yang cyborg, yang manusia mesin ya. Di Marvel kita tahu Iron Man dengan Jarvis-nya, dengan baju besinya, di mana alat-alat yang dia gunakan itu patuh kepadanya. Ya, bertindak sesuai apa yang dia pikirkan, bisa dia gunakan, kemudian dia punya arc reaktor di dadanya sebagai sumber energi dari alat-alatnya. Yang selanjutnya adalah cyborg yang ada di DC. Hampir sama tapi beda. Karena kalau Iron Man itu menambahkan mesin sebagai pelengkap dirinya, kalau cyborg itu mesin adalah dirinya. Jadi ceritanya ketika dia mengalami kecelakaan, kemudian bagian tubuhnya banyak yang hancur, kemudian bapaknya itu menggunakan mother box untuk berusaha mengembalikan kehidupan anaknya. Jadi mother box ini punya kekuatan mencipta lah istilahnya ya, teknologi alien ya. Sehingga tubuh si anak yang hancur itu digantikan dengan mesin yang super cerdas, luar biasa, bisa bubul bank, bisa macam-macam lah. Dia itu dewanya teknologi. Cuma masalahnya mesin ini tidak bisa dia kendalikan. Dia sendiri nggak bisa kendalikan mesin itu ya. Dia bisa dalam mode bertarung ataupun bertahan itu otomatis. Kalau dia melihat ada yang kayaknya nggak aman untuk si tuannya, dia akan bereaksi sendiri, dia akan menyerang sendiri, dan itu berbahaya. Jadi saya memikirkan manusia itu cita-citanya mau ke sana. Sekarang kita sudah seperti itu. Sekarang semua pekerjaan kita gunakan gadget untuk menyelesaikannya. Saya nggak mau mengkotak-kotakan gadget hanya sebagai handphone. Semua alat yang digunakan manusia untuk menunjang kebutuhan hidupnya itu saya anggap gadget, itu gawai ya. Misalnya kulkas, ya, misalnya televisi, misalnya sound system, misalnya handphone ini ya. Jadi kita ini sebenarnya cyborg, kita dikelilingi alat-alat canggih yang bisa kita perintah kapan aja. Kita pengen kirim pesan ya langsung kita pakai WhatsApp yang ada di handphone atau smartphone kita. Kalau kita pengen dengerin musik ya langsung hidupkan sound system, kita pakai Spotify or Treble or whatever ya, atau YouTube. Dan kalau kita mau memanaskan makanan ada microwave, cuci ada mesin cuci. Kita menyuruh alat-alat itu untuk memenuhi kebutuhan kita ya, kita kayak Iron Man tadi ya. Makin lama alat-alat itu makin menyatu dan bersatu dengan hidup kita, menjadikannya bagian yang tidak terpisahkan. Kalau tidak ada itu kita pusing. Misalnya ketika Lampung mati lampu 2 hari kemarin, itu sulit sekali orangnya mau hidup ya, bingung mau masak, nggak bisa masak karena bisanya cuma pakai rice cooker, tinggal colok, kulkas meleleh semua ya,
mesin cuci nggak bisa dipakai, pegel nyuci pakai tangan, seperti itu. Kita sudah mulai menjadi seperti cyborg. Dari awalnya kita seperti Iron Man yang menggunakan gadget-gadget itu. Kita yang kontrol, kita yang buat, kita yang ngasih energi. Sekarang alat-alat itulah yang menjadi bagian dari tubuh kita, menjadi energi kita. Skill kita memasak digantikan oleh rice cooker. Skill kita mengawetkan makanan, kalau orang dulu ada istilahnya belendrang, di sayur yang banyak, entah pakai santan apa enggak, dipanasi terus sampai kering. Nah itu ya, atau mendendeng atau apa ya. Kemudian skill kita mencuci pakai tangan ya, digantikan mesin cuci. Jadi gadget-gadget yang tadinya merupakan alat-alat yang kita suruh untuk memenuhi kebutuhan kita, ini kini berubah menjadi bagian dari tubuh kita. Ya kita sekarang mau mikir 4.000 kali 3.440 nggak mungkin kita hitungnya. Bisa. Tapi kebanyakan dari kita pasti akan buka kalkulator. Ya. Jadi alat-alat ini tanpa disadari sudah jadi bagian tubuh kita. Sudah menjadi bagian dari nafas kita sehari-hari. Hanya belum diimplan aja ke tubuh kita. Ya belum dijadiin satu dengan tangan, belum dijadiin satu dengan tubuh kita ya. Jadi manusia sudah mulai menjadi cyborg, saya bilang ya. Sudah mulai dari tingkat primitif, menggunakan alat, makhluk yang bisa menggunakan alat itu manusia. Kemudian dari menggunakan alat dia masuk menjadi hampir sekarang menjadi cyborg ya. Dari level Iron Man dulu ya, seperti Iron Man. Ya, jadi bisa menggunakan alat-alat canggih, kemudian sekarang menjadi cyborg. Semua hidup kita dikelola dan diurusi oleh alat-alat ini. Seperti saya sekarang, saya tik ya pakai mic, pakai handphone, kemudian di sebelah sana ada kipas angin yang sedang berputar, di depan mata saya ada televisi yang mati, di sebelah sana ada dispenser, di samping situ ada kulkas, ya. Di belakang kulkas ada magicom. Jadi semua alat-alat ini sekarang memenuhi kebutuhan saya dan menjadi bagian dari tubuh saya. Tapi saya tidak mau menjadi cyborg, saya mau menjadi Iron Man. Makanya saya tetap belajar memasak, saya tetap belajar bagaimana teknik mengawetkan makanan, saya tetap belajar segala macam hal. Jadi ketika kemarin mati lampu, saya tahu saya harus hidupkan api, saya harus goreng semua ikan yang ada di freezer saya supaya awet, digoreng kering, kemudian sayur-sayuran dikeluarkan, disayur, disantan, dipanasi, jadilah blendrang kalau kata orang Jawa ya. Sayur yang diangat-angatin terus ya. Seperti itu. Jadi skill itu tetap dibutuhkan supaya alat-alat yang ada di sekitar kita ini menjadi Iron Man kita, menjadi Jarvis kita. Ya. Kita menjadi God of Technology, kita yang pegang kontrol, bukan teknologi yang pegang kontrol kita seperti cyborg ya. Bahkan cyborg pun belajar dengan keras supaya bisa mengendalikan tubuh robotnya ya. Belajar bersama, ada Wonder Woman dan lain sebagainya. Semoga kita semua termasuk anak-anak yang menonton ini tidak menjadi cyborg, tapi sungguh menjadi Iron Man. Teknologi menjadi Jarvis kita, menjadi alat kita, dan kita adalah tuannya. Dan pada akhirnya kita gunakan demi kesejahteraan kita, dan juga kita gunakan demi kemajuan bangsa dan negara. Dor.